82,9 juta ini kita coba pikirkan untuk diberikan makan siang dan susu gratis dengan kos $1 per hari. Berarti 82,9 juta per hari. Kira-kira sama dengan 1 triliun lah per hari. Gila, 2.000 triliun rupiah selama 5 tahun untuk makan gratis. Bayangkan coba, pembangunan kota sebesar IKN di Kalimantan Timur saja hanya menelan biaya kurang dari 500 triliun rupiah. Nah, ini udah jelas. Jadi kita mau pilih yang mana nih di antara yang tiga? Kita udah pilih yang udah punya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Prabowo barangkali adalah capres yang paling bingung sekaligus membingungkan. Bukan hanya karakter kepemimpinannya yang sama sekali tidak jelas antara mau tegas atau gemoy, namun juga gagasannya. Di berbagai forum diskusi, Prabowo malah sering mangkir. Sekalinya datang, apapun pertanyaannya, jawabannya selalu soal makan siang gratis. Dan yang wajib nggak boleh ketinggalan adalah membanggakan program-program Jokowi. Hari ini kita pun kembali dikagetkan dengan gagasan kubu Prabowo yang akan mengalihkan anggaran pendidikan dan bansos untuk program makan siang gratis. Jujur saja, itu kabar yang lebih menyedihkan daripada berita duka. Sudah banyak sekali tokoh yang mengkritik program makan siang gratis karena selain pemborosan anggaran hingga 400 triliun, kemanfaatannya cuma jangka pendek. Belum lagi jika bicara soal kerawanan korupsi. Namun ternyata akan dipaksakan dengan mengalihkan dana pendidikan, bansos hingga kesehatan. Terbaru, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran memaparkan perincian terkait data penerima manfaat makan siang dan susu gratis apabila pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran terpilih pada pemilu 2024. Burhanuddin memerinci akan ada 82,9 juta warga menerima manfaat makan siang dan susu gratis, di mana anak SD, SMP, SMA, dan ada 44 juta. Anak balita 30 juta, ditambah di pesantren 5 juta, ditambah ibu hamil 3 juta, jadi jika ditotal 82,9 juta. Di sini TKN Prabowo memprediksi dengan jumlah tersebut, biaya yang dibutuhkan senilai 1 triliun rupiah per hari. Bayangkan kalau per tahun ada 365 hari, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Perlu diketahui, selama ini dana bansos termasuk PKH dan BPNT itu sangat bermanfaat membantu mencukupi kebutuhan warga miskin, juga bantuan sembako dan pangan bergizi. Artinya semua bantuan itu akan dipangkas atau bahkan bisa dihilangkan hanya untuk program makan siang gratis. Apalagi kalau harus mengalihkan anggaran pendidikan. Ini sembrononya tidak main-main. Asal Anda tahu, kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat 67 dari 203 negara. Belum lagi jika kita bicara soal masih sulitnya akses pendidikan di negeri ini. Kalau dana pendidikan dialihkan, artinya ada yang harus dikorbankan seperti anggaran beasiswa pelajar yang bisa saja dihilangkan, dan dana BOS yang selama ini digunakan untuk menunjang pembelajaran dan kreativitas siswa juga sangat mungkin tergerus. Impian Indonesia menghadirkan akses pendidikan yang merata dan mudah hingga ke wilayah-wilayah 3T pun hanya impian kosong belaka. Saya curiga jangan-jangan Prabowo memang ingin SDM kita mandek, supaya masyarakat bisa terus dibodohi dan dibohongi. Dengan mengesampingkan anggaran pendidikan, sama saja Prabowo ingin menggerus dan mematikan potensi anak-anak Indonesia. Prabowo barangkali adalah capres yang paling bingung sekaligus membingungkan. Bukan hanya karakter kepemimpinannya yang sama sekali tidak jelas antara mau tegas atau gemoy, namun juga gagasannya. Di berbagai forum diskusi, Prabowo malah sering mangkir. Sekalinya datang, apapun pertanyaannya, jawabannya selalu soal makan siang gratis. Dan yang wajib nggak boleh ketinggalan adalah membanggakan program-program Jokowi.
Hari ini kita pun kembali dikagetkan dengan gagasan kubu Prabowo yang akan mengalihkan anggaran pendidikan dan bansos untuk program makan siang gratis. Jujur saja, itu kabar yang lebih menyedihkan daripada berita duka. Sudah banyak sekali tokoh yang mengkritik program makan siang gratis karena selain pemborosan anggaran hingga 400 triliun, kemanfaatannya cuma jangka pendek. Belum lagi jika bicara soal kerawanan korupsi. Namun ternyata akan dipaksakan dengan mengalihkan dana pendidikan, bansos hingga kesehatan. Terbaru, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran memaparkan perincian terkait data penerima manfaat makan siang dan susu gratis apabila pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran terpilih pada pemilu 2024. Burhanuddin memerinci akan ada 82,9 juta warga menerima manfaat makan siang dan susu gratis, di mana anak SD, SMP, SMA dan ada 44 juta, anak balita 30 juta, ditambah di pesantren 5 juta, ditambah ibu hamil 3 juta, jadi jika ditotal 82,9 juta. Di sini TKN Prabowo memprediksi dengan jumlah tersebut, biaya yang dibutuhkan senilai 1 triliun rupiah per hari. Bayangkan kalau per tahun ada 365 hari, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Perlu diketahui, selama ini dana bansos termasuk PKH dan BPNT itu sangat bermanfaat membantu mencukupi kebutuhan warga miskin, juga bantuan sembako dan pangan bergizi. Artinya semua bantuan itu akan dipangkas atau bahkan bisa dihilangkan hanya untuk program makan siang gratis. Apalagi kalau harus mengalihkan anggaran pendidikan. Ini sembrononya tidak main-main. Asal Anda tahu, kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat 67 dari 203 negara. Belum lagi jika kita bicara soal masih sulitnya akses pendidikan di negeri ini. Kalau dana pendidikan dialihkan, artinya ada yang harus dikorbankan seperti anggaran beasiswa pelajar yang bisa saja dihilangkan, dan dana BOS yang selama ini digunakan untuk menunjang pembelajaran dan kreativitas siswa juga sangat mungkin tergerus. Impian Indonesia menghadirkan akses pendidikan yang merata dan mudah hingga ke wilayah-wilayah 3T pun hanya impian kosong belaka. Saya curiga jangan-jangan Prabowo memang ingin SDM kita mandek, supaya masyarakat bisa terus dibodohi dan dibohongi. Dengan mengesampingkan anggaran pendidikan, sama saja Prabowo ingin menggerus dan mematikan potensi anak-anak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.